Halo, assalamualaikum para bosku. Bersama channel Lingkaran Hitam ini, kita kupas sosok gaib dalam kisah KKN Desa Penari yang lagi viral dan masih misterius. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam kisah Desa Penari, ada beberapa tokoh makhluk halus yang diceritakan seperti Badarawuhi, wanita cantik berbadan bawah ular, dan sosok yang juga bikin penasaran, yakni Mbah Dok. Dalam filmnya pun sosok Mbah Dok juga tak luput dari sorotan penonton. Dalam kisah sebenarnya pun Mbah Dok merupakan penjaga gaib yang mengikuti tokoh Nur dari awal cerita. Ia sendiri berperan penting dalam konflik cerita KKN di Desa Penari. Dalam cerita yang dituturkan oleh sang penulis Simple Man, Mbah Dok diketahui telah mengikuti Nur bahkan sejak kecil. Nur sendiri baru tahu setelah ia menemui seorang guru agama yang sempat menangani dirinya. Menurut info yang ia dapat, Mbah Dok memang sudah tak bisa dipisahkan dengan Nur dengan cara apapun. Sempat oleh temannya yang satu pondok pesantren dianjurkan untuk ruqyah agar Mbah Dok pergi. Namun setelah berkonsultasi dengan guru agamanya itu, Mbah Dok dibiarkan karena sosok ini hanya menjaga dan tak pernah mengganggu Nur, dan yang terpenting tak sampai mempengaruhi keimanan agama Nur. Nah, karena pada akhirnya Mbah Dok dibiarkan, ia pun berjanji bahwa ia akan menjaga Nur dari ancaman apapun, termasuk Badarawuhi saat Nur melaksanakan KKN di Desa Penari. Sesuai namanya, Mbah Dok ditampilkan dengan wujud seorang nenek tua renta. Hal itu dibuktikan dalam tweet yang ditulis Simple Man. Penampakan Mbah Dok sendiri dideskripsikan langsung oleh Mbah Buyut dan guru agama Nur yang pernah mengobatinya. Karakter yang diperankan oleh Dewi Sri Salatiga ini juga memiliki ciri khusus, di mana mata kirinya diperlihatkan buta sebelah. Kuat dugaan alasan Mbah Dok mengambil wujud ini agar sesuai dengan perannya, yaitu mengasuh dan menjaga Nur yang dianggap sebagai cucunya sendiri. Selain Widya yang diketahui memiliki getih anget atau sangat disuka oleh makhluk halus, Nur juga menjadi korban teror dari makhluk-makhluk penunggu hutan, tempat para mahasiswa KKN. Ia bahkan mendapat teror yang lebih jelas seperti penampakan penari dan suara gamelan. Penyebabnya pun terungkap saat Nur berkunjung ke kediaman Mbah Buyut. Menurut sang dukun, penjaga Nur yang bernama Mbah Dok ternyata tak diterima memasuki wilayah Badarawuhi karena sering membuat masalah. Masalahnya, Mbah Dok juga terikat secara spiritual sehingga jika dipisah secara paksa, Nur justru bisa meninggal. Oleh karena itu, Mbah Buyut pun melakukan sesuatu agar Mbah Dok cukup dilepas saja. Dalam cerita KKN di Desa Penari, nama Badarawuhi sendiri tergolong tabu untuk diucapkan. Para warga lokal saja hanya berani menyebut makhluk satu ini dengan panggilan Dawuh. Orang yang pertama membocorkan nama Badarawuhi sendiri justru adalah Mbah Dok yang kala itu merasuk ke tubuh Nur. Ia pun langsung memberitahu Widya tentang nama sosok yang mengincarnya dan konsekuensi yang akan diterima teman-temannya bakal diteror jika Bima tak dihentikan yang saat itu telah terlena dengan memilih bersekutu makhluk halus di Desa Penari. Meskipun berwujud nenek-nenek, kekuatan Mbah Dok bisa dibilang berada di level setara Badarawuhi. Hal itu terlihat jelas dari dialog siluman tersebut saat menemui Nur. Yang bikin takjub, konon Mbah Dok bukanlah jin sembarangan karena si Mbah ini sanggup meladeni setengah populasi demit penghuni hutan seorang diri dengan mudah. Padahal Mbah Buyut sendiri mengatakan jumlah demitnya saja bisa mencapai ratusan ribu. Hal ini juga turut menjelaskan mengapa Nur masih bisa selamat meskipun sempat memegang selendang dan gelang penari milik Badarawuhi. Padahal jika ada perempuan yang memegang dua benda keramat tersebut, maka ia sudah ditandai sebagai penari baru oleh Badarawuhi. Namun berbeda dengan Nur yang memiliki keistimewaan tersendiri.
hingga disegani oleh para penghuni desa penari yang disebut-sebut sebagai desanya makhluk halus. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Badarawuhi memiliki hierarki tertinggi di hutan yang dihuni oleh para dedemit. Otomatis hal itu menandakan bahwa sosok ini memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih kuat dari makhluk halus lainnya. Namun saat menemui Nur, hal yang Badarawuhi katakan justru penghormatan kepada sosok Mbah Dok yang menjaga gadis tersebut. Karena tahu Mbah Dok memiliki level kesaktian yang tinggi, meskipun demikian, ia juga tak akan segan bertarung melawan nenek tersebut jika Nur ikut campur. Dialog tersebut seolah menjelaskan bahwa Badarawuhi telah memperlakukan Mbah Dok sebagai sosok rival yang setara dengan dirinya. Keberadaan Mbah Dok yang merupakan jin penjaga, di dunia nyata Mbah Dok merupakan khodam leluhur. Semacam ini dipercaya memiliki ikatan dengan sang tuan atau manusia yang terpilih dan bertugas melindungi majikannya atau sang manusia terpilih itu. Khodam leluhur akan melindungi anak, cucu, hingga cicit tuannya yang memiliki sifat-sifat tertentu dan menarik untuk menjaganya.